Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam, mereka yang hati kami seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang tersesat, mereka yang dalam gelap, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa kamilah orang-orang yang terpilih, di mana Tuhan sudah menolong kami sepanjang pagi dan siang hari ini kami bersama Bapak dosen, Bapak Elroy. Kami tahu berikan kami kuasa-Mu, hikmat dari surga, agar mata pelajaran yang kami mau terima ini menjadi berkat di dalam pelayanan kami sebentar Tuhan. Tidak ada yang kami bisa balas selain kami berterima kasih kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan kami banyak salah. Sebab itu jika Tuhan mau mengangkat kami, Tuhan mau memilih kami dari orang-orang yang berdosa ini menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat sebentar Tuhan. Terima kasih atas pertolongan kami ini Tuhan di siang hari ini. Kami akan siap untuk mempelajari bersama-sama Bapak dosen ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik, selamat pagi menjelang siang untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam jumpa kembali dalam mata kuliah TWG yang sudah kita ikuti selama beberapa kali. Dan hari ini kita akan lanjut. Kita akan segera membaca satu ayat firman Tuhan, yaitu dalam Amsal 22 ayat 6.
Amsal 22 ayat yang ke-6. Senang melihat saudara-saudara sudah berada dalam kelas ya. Jadi sudah bisa berinteraksi dengan baik. Ya. Ada 6 orang yang onsite ya. Satu lagi yang online siapa ya? Pak Kurnia. Lewi ya? Iya. Ya, ini Lewi ya. Oke, Bapak. Ya. Oke, baik. Kita akan baca sama-sama ayat ini. Sebab firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang membacakan. Ya. Supaya kita bahagia, yuk sama-sama kita baca. Amsal 22 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Iya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, saya ulangi sekali lagi, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara, kita memiliki 5 kelompok generasi. Ya, perhatikan ya, ada 5 kelompok generasi. Yang pertama adalah bayi atau anak-anak, remaja, ya, pemuda, dewasa, dan orang tua. Jadi ada 5 ya. Saya ulangi, anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, dan orang tua. Kenapa Amsal berkata didiklah anak-anak? Ya, jadi artinya begini Bapak Ibu, lihat tangan saya ini. Ketika kita kehilangan anak di generasi anak-anaknya, maka 4 generasi kita hilang. Ya, 4 generasi hilang. Seseorang jika tidak dididik ketika masih kanak-kanak, maka kemungkinan besar sampai dia tua akan hilang. Lalu mungkin kita terlambat, didiknya mulai remaja. Orang remaja tidak kita didik, maka ini akan hilang. Ketika orang dewasa tidak didik, ini akan hilang. Nah, jadi mendidik generasi itu dimulai dari yang paling kecil. Ya. Nah, sekarang kebanyakan gereja kurang memperhatikan, yaitu generasi pertama ini, anak-anak. Ya, didiklah orang muda. Sebenarnya dalam bahasa Inggris dikatakan train a child. Ya, didiklah anak-anak. Ya, dalam bahasa Batak juga jelas dikatakan, ya, yaitu danak. Ya, jadi dalam semua terjemahan bahasa Inggris, New International Translation maupun dalam King James Version, ya, dan terjemahan yang lain, lalu itu bicara tentang child, ya, child itu anak-anak ya. Kemudian bahasa Indonesia masa kini, ajarlah seorang anak, ya, saya baca dalam bahasa Indonesia masa kini, ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya, maka sampai pada masa tuanya ia akan hidup demikian. Nah, jadi ini bicara tentang anak. Jadi penting sekali ya membina warga jemaat itu sejak anak-anak. Nah, tadi saya katakan persoalannya adalah gereja sekarang tidak peduli terhadap anak-anak. Ya. Di Amerika, kenapa generasi orang Kristen dan di Eropa itu semakin berkurang? Karena tidak adanya pendidikan, yaitu generasi anak-anak. Ya, generasi anak-anak. Tidak diberikan perhatian terhadap anak-anak, sehingga kalau menurut Alkitab di sini, masa tuanya dia pasti menyimpang, sebab tidak ada guiding, tidak ada pendampingan atau pembimbingan. Ya, ketika anak-anak tidak diperhatikan. Nah, kenapa? Untung saja COVID ini di Amerika itu ada penelitian terakhir itu bahwa COVID membuat orang lebih dekat sama Tuhan. Kenapa? Minimal lewat COVID ini banyak orang mati, maka orang mati itu, keluarga orang mati itu mencari hamba Tuhan, mencari gereja untuk mengubur. Nah, di situ mereka berjumpa dengan Tuhan. Jadi saya pikir COVID ini juga membuat orang berjumpa dengan Tuhan, khususnya orang-orang Eropa dan Amerika yang
yang sudah mulai ya melupakan Tuhan karena rasionalisme dan hedonisme dan juga isme-isme yang lain. Ya. Jadi mereka berjumpa dengan itu lewat pandemi ini. Nah, di Indonesia banyak gereja, mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menjadi hakim, ya. Tetapi menurut pengamatan saya, di Indonesia gereja juga jarang memperhatikan generasi anak-anak. Mohon maaf, saya harus kasih tahu dengan jujur dan terus terang, ya, karena kalian adalah calon hamba Tuhan. Karena anak sekolah minggu itu tidak berdampak ekonomis bagi gereja. Karena persembahannya kalau ada pun, kalian tahulah persembahan anak sekolah minggu berapa. Ya, nggak ada perpuluhannya, nggak bisa disuruh melayani dan lain sebagainya. Sehingga gereja tidak peduli dengan generasi anak-anak, ya, train a child, ya, jadi tidak train, ya, tidak mendidik, ya, train a child, itu tidak mendidik anak-anak. Nah, sehingga banyak anak-anak yang terabaikan. Nah, mohon maaf ini kita sharing sedikit. Banyak gereja-gereja mengangkat guru sekolah minggu tanpa ada kompetensi dari guru sekolah minggu. Dia bilang begini, ibu aja lah yang ngajar sekolah minggu ya. Ya, saya lihat ibu keibuan katanya kan, bisa mendidik anak-anak. Persoalannya gembalanya memberikan didikan nggak, memberikan guiding, memberikan semacam modul nggak untuk guru-guru sekolah minggu. Bagaimana cara mendidik anak sekolah minggu, bagaimana psikologi sekolah minggu, segala macam itu bagaimana? Apakah gembala-gembala memberikan suatu rambu-rambu kepada guru-guru sekolah minggu dalam mendidik anak? Ya. Nah di sini akhirnya yang penting asal ada lah, ya asal ada, sehingga demikianlah generasi kita generasi asal ada. Itu ya. Minta tolong ongkirnya tadi, tak telepon saya fotokan dulu. Oh iya, nanti ongkirnya itu ya, matikan dulu ya Pak Lispan ya. Mohon maaf Pak, mohon maaf, nggak sadar saya terbuka. Oke, nggak apa-apa. Oke, baik. Sampai di mana tadi? Apa? Jadi karena nggak ada namanya, jadi lupa saya namanya siapa ini? Siapa yang dari Sibolga ini? Siapa namanya ini? Siapa namamu? Nah. Urbanus, Pak. Urbanus ya. Ya kan? Sampai di mana tadi Urbanus? Ayo. Ya, oke. Sampai di guru sekolah minggu, ya. Jadi banyak sekarang, ya. Gembala itu cuma tunjuk aja guru sekolah minggu. Udahlah ibu lah yang ngajar ya, atau bapak lah yang ngajar, atau anak-anak gadis disuruh ngajar. Tanpa dibekali, guru-guru sekolah minggu itu tanpa dibekali dengan suatu pembekalan yang mumpuni atau yang cukup lah, ya. Sehingga ya maka hasilnya ya begitulah, gitu ya. Hasilnya begitu saja. Tidak ada, ya tidak begitu signifikan hasilnya. Kenapa? Karena ya guru sekolah minggunya juga hanya sekedar ditunjuk saja. Nah, gembala juga tidak peduli ya dengan sekolah minggu. Ya. Gembala tidak peduli dengan sekolah minggu. Lalu kemudian ibu gembala juga nggak peduli. Lantas bagaimana nanti nasib gereja kita ini? Ya? Bagaimana nasib bangsa kita ketika anak-anak tidak mendapat pendidikan secara rohani? Maka banyak sekarang generasi yang mengguiding mereka adalah gadget, yang mengguiding mereka adalah handphone, teknologi. Bukan gereja, bukan penggembalaan. Nah, jadi maka penting bagi Bapak Ibu Saudara yang belajar di sini. Yang pertama, saya sebagai gembala, mohon maaf sekali lagi, kalau saya bersaksi jangan pernah dianggap menjadi suatu kesombongan. Tuhan sudah buang kesombongan dari hati saya. Ya. Jadi apapun yang saya sampaikan ini benar-benar dari dalam hati saya. Sebagai gembala, saya memilih guru-guru sekolah minggu. Oke, kita kan waktu pendaftaran imam, ya, nih saya lagi ada pendaftaran imam tahun ini sedang ini formulir pendaftaran imam. Nah,
Ini sedang akan saya tatar nanti. Maka setelah mereka selesai di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan ada beberapa ya, hampir 10 orang yang daftar jadi imam-imam. Nah, mereka akan saya bekali dulu. Berapa lama? Ya saya yang tahu berapa lama, sampai berapa lama cara tangkap mereka terhadap firman Tuhan itu. Setelah itu kita akan buka departemen. Ya, jadi ini sekaligus menjadi rekomendasi lah. Saya tidak bermaksud saudara harus seperti saya gitu ya. Karena masing-masing kita punya panggilan, punya model kepemimpinan dalam penggembalaan. Kalau nanti Anda jadi gembala. Lalu saya buka departemen. Departemen apa saja? Singer, worship leader, musik, kurs sekolah minggu, penerima tamu, dan multimedia. Lalu apalah ada 8 departemen itu ya, perjamuan kudus dan itu lagi apa itu. Sekarang ada tambah departemen baru yaitu Satgas Covid ya. Jadi dan pembaca firman Tuhan. Jadi kita buka. Nah, ada orang ingin mendaftar jadi singer. Ya kita tes dulu, kita try out dulu. Ya, sejauh mana kemampuan, jangan cuma seleranya aja jadi singer. Tapi suaranya sangar kan gitu ya. Seleranya aja singer ya, ingin tampil di depan. Begitu kita try suaranya lepotan gitu ya. Saya bilang ya mohon maaf ya tanpa mengurangi rasa hormat. Karena waktu pendaftaran imam kita sudah didik juga mereka jangan ada sakit hati ya kan. Boleh sakit hati ya, melayani Tuhan. Saya selalu tekankan melayani Tuhan itu jangan gampang tersandung dan jangan jadi sandungan. Jadi dua ini saya tekankan kepada seorang pelayan, termasuk kepada Anda juga yang di Salem GPT ini. Ingat ya, yang pertama jangan gampang tersandung, jangan jadi sandungan. Ya, tidak mudah tinggal di asrama itu, walaupun kalian 6 orang, ya, walaupun saudara 6 orang saja di asrama itu, ya nggak mudah juga. Ingat kata-kata saya ini, jangan gampang tersandung. Yang kedua, jangan jadi sandungan. Kalau itu kalian pegang seumur hidup, bapak-bapak dan saudara-saudara, menjadi hamba Tuhan, maka lancarlah keimamatan kita akan kita kerjakan. Saya ulangi sekali lagi untuk lebih jelas. Yang pertama, jangan gampang tersandung. Amin, saudara-saudara. Penyakit kita kan terlalu gampang tersandung. Minggu lalu saya khotbah di gereja, saya bilang begini, yang menentukan kita sakit hati atau tidak, siapa? Contohnya Ara, ya. Ara seumpamanya dia apa ya? Ngata-ngatain saya, jelek-jelekin saya. Yang menentukan saya sakit hati sama Ara, saya atau Ara? Kira-kira, ayo. Yang menentukan hatiku sakit hati terhadap Ara atau saya? Ya saya. Ya. Jadi kuncinya itu ada di saya. Kunci sakit hati atau tidak ada di kita, Bapak-bapak Ibu sekalian. Jangan buka. Kalau kau nggak buka, maka nggak akan sakit hati. Oh enggak sakit hati saya, nggak apa-apa kok. Ya, dibilang saya manusia yang hina, nggak apa-apa. Karena kita sering berdoa juga, hambamu yang hina ini, kan gitu ya. Tapi begitu sedikit kita dihinakan, langsung selesai kita. Pulang dari sekolah Alkitab. Saya dihinakan, saya udah sekolah Alkitab, udah semester 2 masih kau hina-hina. Katanya. Justru setelah semester 2 lah tahan dihina. Haleluya. Ya, bukan malah semester 2 makin tinggi hati, malah enggak. Jangan dihina. Enggak boleh itu. Ya. Jadi yang pertama sekali, jangan gampang tersandung. Yang kedua, ya jangan jadi sandungan toh. Ya, jangan kita ini jadi sandungan. Ya. Banyak itu kalau di asrama kami dulu, waktu jam doa, dia kerja. Dia kerja waktu jam doa. Waktu jam kerja, dia doa. Gimana ini? Jadi kita pagi-pagi udah kerja, dia haleluya. Orang jam kerja. Gitu ya. Bagaimana kan? Terbalik apanya? Harusnya. Ya kan? Harusnya jam kerja. Jangan banyak kali apanya? Ularnya, mengular. Ya kan? Jam kerja. Karena ada jamnya kerja. Ya kan? Ada jam berdoa. Ini terbalik dia. Jam berdoa, dia kerja. Kita lagi berdoa, dia sibuk. Kelantung-kelantang, kelinting, kesana kemari. Ya. Begitu kita. Ayo, sekarang jam doa. Dia kerja. Dan sebaliknya jam kerja, dia doa. Gitu kan. Begitu. Yang paling banyak itu pas jam kerja, dia doa. Supaya nampak rohani begitu ya.
Ya akhirnya dia doa jam kerja. Nah, itu jangan jadi sandungan dong ya. Normal aja hidup ini ya. Jangan jadi sandungan ya. Begitu supaya ya bagus hasil kita dalam pelayanan. Nah, oke. Maka tadi saya katakan, oke, dia minta di departemen singer. Tahu-tahu dia suaranya nggak bagus. Saya bilang ya, mohon maaf ya, adik atau ibu atau bapak, tanpa mengurangi rasa hormat, ya Anda harus belajar lagi bernyanyi ya, karena saya juga sebagai gembala kan tahu sedikit banyaknya musik gitu. Makanya gembala itu ya harus tahu paling enggak 3 kunci. Orang Batak bilang 3 kunci ya, netral to mol, sian mol, mula itu netral katanya. Lalu ke over kan gitu ya. Ya jadi ya jangan gembala taunya cuma khotbah aja, nggak tahu apa-apa ya kan. Jadi gembala juga harus minta hikmat dari Tuhan supaya banyak karunia dan talenta seperti kepada ya, supaya kita memahami betapa komprehensifnya tugas dari sebagai gembala itu ya. Coba dalam Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 3. Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 3. Keluaran 31 ayat 1 sampai 3. Saya baca ya. Besalil dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Besalil bin Uri dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Bayangin. Kuncinya adalah di ayat 3. Telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Ya, hamba Tuhan yang penuh dengan roh Allah, maka dilanjutkan, dikatakan telah kupenuhi dia dengan keahlian. Pengertian itulah, ya, dan pengetahuan, knowledge, kebijaksanaan. Dalam segala macam pekerjaan. Jadi tidak hanya satu macam pekerjaan, ya Pak Bangun, tapi dalam segala macam. Amin ya. Dalam segala macam. Mulai kerja bangunan, ya, listrik, ya, seluruh alat-alat di gereja ini, di gereja kami, sound systemnya itu, entah kenapa waktu saya telepon orang sound, nggak datang-datang orangnya, ya kan? Karena saya baru ganti mixer digital yang lumayan bagus lah, ya. Ya, jadi saya telepon orang sound, nggak datang-datang orangnya. Wah, ini gimana ini ya? Akhirnya saya kerjakan 3 hari memang baru selesai semuanya, mulai dari monitor, speaker top dan juga subwoofer dan speaker delay dan semua power, speaker aktif dan semuanya itu, ya karena susah membaginya, ya 3 hari baru tuntas semuanya. Nggak apa-apa, saya kerjakan semuanya. Ya. Saya jumpa sama orang soundnya, kenapa kemarin nggak? Saya telepon, nggak datang-datang. Iya Pak, sibuk sekali saya. Oke lah, saya bilang, Tuhan izinkan kau sibuk supaya saya ngerti mengerti pekerjaan ini, saya bilang. Akhirnya selesai. Jadi sekarang ya gampang bagi saya untuk memahami semuanya. Ya, jadi segala macam pekerjaan. Jadi jangan hanya satu macam pekerjaan kita. Ya, jangan kerjaan kita ya sudah, ya cuma main gitar aja. Belajar yang semuanya. Oke, maaf terputus ya. Jadi sama dengan Bapak Ibu sekalian, ya. Pemain musik di gereja kami saya bilang main piano, ya kan. Cuman berapanya kunci kan?
A, B, E, C, D, E, F, G, A, B. Ya, cuma 7 aja yang mayor. Masa harus main transpose? Dia bilang kan. Kenapa nggak belajar satu kunci 1 bulan? Ya kan? Belajar aja satu kunci 1 bulan. Jangan main transpose, saya bilang. Semualah aku bikin dulu kunci E. Ya. Transpose dulu ke E, saya bilang. Maka kau lancar nanti kunci E. Atau kunci F. Ini enggak, dari dulu main C aja. Jadi saya ledekin di grup musik itu kan, saya ikut juga di grup WA musik itu. Mereka share. Ada yang tanya, kunci apa ini tadi malam? Ya, waktu latihan. Saya bilang kunci C. Kunci C-nya semua kalian buat, ya kan? Karena ditranspos dia. Gitu ya. Jadi cobalah belajar dengan baik. Segala macam pengetahuan. Sehingga kita dapat membina generasi. Nah, jadi oke. Lalu berkaitan dengan tadi generasi, lalu karena ada departemen sekolah minggu. Ya, maka kita membawa orang untuk mendidik. Nah, setelah mereka daftar menjadi guru sekolah minggu, maka saya akan lengkapi lagi mereka. Mereka wajib ikut lagi dalam pembekalan guru sekolah minggu. Pembekalan guru sekolah minggu. Apa yang saya kasih? Maka saya memberikan pertama-tama psikologi anak. Jadi saya bersyukur sekarang ini, kalau mau bilang ya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi jangan dianggap kesombongan. Untungnya saya mendapat pendidikan mulai dari S1 sampai S2. Ternyata bisa jadi bekal. Ya. Sebenarnya firman pengajaran ini sudah menjadi final, ya. Saya ulangi, firman pengajaran menjadi fondasi dan dasar dalam hidup saya sebagai gembala. Itu tidak tergantikan. Nah, tapi saya dapat aksesorisnya di S1, S2 itu mendapat aksesoris. Contohnya, ketika kita membekali guru-guru sekolah minggu, maka kita ngerti psikologi anak seperti apa. Ya. Kita kasih tahu dulu kemampuan daya tangkap anak itu seperti apa. Lalu kemudian ciri-ciri anak itu seperti apa. Lalu strategi untuk mendidik anak seperti apa. Kita tahu semua secara teori, dan tidak hanya teori, kita sudah praktekkan. Maka kita bekali dulu dengan modul-modul itu guru sekolah minggu. Dan oleh kemurahan Tuhan sampai hari ini, ya guru sekolah minggu itu, dan entah mengapa belakangan ini, baru saja bulan Januari kemarin, ganti koordinator guru sekolah minggu di gereja kami. Nah, guru koordinator atau kepala sekolah minggu, koordinator sekolah minggu di gereja kami itu adalah seorang S2, ya, S2 Magister Pendidikan. Nah, jadi klop kan, jadi saya tidak perlu lagi, ya sudah. Maka dia buat semacam semacam modul atau kurikulum. Ya, maka sepanjang tahun ini semester ini kita akan belajar tokoh-tokoh Alkitab dan apa teladan yang harus kita ambil. Maka mereka mulai belajar tokoh Alkitab namanya Abraham. Abraham ini apa yang kita ambil? Yang akan kita didik kepada anak-anak dan sesuai dengan dunia anak. Maka saya juga mengajari mereka lagu-lagu juga, jangan lagu-lagu dewasa. Bayangkanlah anak-anak lagu banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Ya memang betul lah, banyak perkara yang nggak dapat dia mengerti. Karena perkara aja dia nggak ngerti, kan gitu. Ya, please ya, guru-guru sekolah minggu saya bilang, cari lagu yang cocok untuk anak-anak. Apakah aku mau cinta Yesus selamanya, atau apalah gitu ya. Ini lagunya, lagu-lagu ngeri-ngeri. Ya. Bayangkan di lagu sekolah minggu dikatakan, banyak sandungan yang terjadi ya di dalam nikah yang rohani. Bukan tidak bisa kita kenalkan lagu pesalu, tapi cari yang cocok dengan umurnya. Jangan kita supaya terkesan pengajaran sekali, tahu-tahu anak kita nggak ngerti. Ya, bayangkanlah banyak sandungan kita ya, di dalam nikah yang rohani. Ya, belum tahu dia. Banyak lagu pesalu ya, yang bisa kita aplikasikan kepada anak-anak. Tampak kecil dan tak berarti, tapi awas bahaya sekali. Wah, itu kan ada di pesalu dan lain sebagainya. Lagu-lagu yang
cukup cocok untuk lagu anak-anak di Pesalu itu. Ya, jadi harus sesuai dengan umurnya. Baru kita ajar lagi. Lagu-lagu juga harus sesuaikan. Lagu masuk hadirat Tuhan, lagu menyambut firman Tuhan, lagu persembahan harus disesuaikan. Ya, contoh lagu masuk ibadah. Ya, jangan lagu Bapa terima kasih. Padahal baru masuk ibadah. Kau udah Bapa terima kasih. Ya, atau kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar, belum dengar firman, nanti itu menyambut firman Tuhan. Lalu contoh menyambut firman Tuhan, cari lagu yang cocok. Ya. Cari lagu yang cocok. Jiwaku terbuka untuk firman Tuhan. Jangan lagu untuk firman Tuhan, ku telah mati. Ya. Mau menyambut firman Tuhan udah mati duluan ya. Dan tinggalkan. Nah, itu cara-cara yang harus kita didik kepada anak-anak supaya mereka ngerti. Kalau enggak, guru-guru sekolah minggu itu akan ngawur. Lagu jangan kingkong terus. Maka mereka saya suruh untuk menulis judul-judul lagu, ya, judul-judul lagu sekolah minggu, ya, untuk dipelajari. Jadi lalu tunjukin ke saya mana yang kira-kira nggak cocok dengan sekolah minggu, ya jangan dinyanyikan dulu lah, gitu kan. Jadi ya harus sesuai dengan sekolah. Maka kita berikan pembekalan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ketika nanti pelayanan, jangan main tunjuk aja guru sekolah minggunya. Harus dibekali dengan baik. Sehingga ketika kita bekali dengan baik, hasilnya juga akan baik. Gitu ya. Sehingga generasi-generasi berikut akan mengalami perubahan-perubahan. Generasi kita akan mengalami yang namanya transformasi. Generasi kita akan mengenal firman pengajaran dari sejak dini. Ya, ada nanti saatnya kurikulum kita buat, yaitu pelajaran tabernakel, mengenal alat-alat tabernakel. Jadi kita mulai pintu gerbang. Yang penting mereka tahu dulu. Maka disiapkan visualisasinya. Maka di tempat saya itu ada khusus, ya, khusus kami buat itu gedung sekolah minggu. Ada kelas-kelasnya. Jadi di lantai atas itu khusus untuk ruang ibadah utama. Di bawah ada gedung sekolah minggu. Lalu nanti situ ada kelas-kelas, ketika mereka bagi kelas, ada kelasnya saya buat. Kenapa saya buat begitu? Saya begitu serius dengan generasi. Dan tidak hanya demikian, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, guru-guru sekolah minggu juga saya kasih apresiasi. Ya. Guru sekolah minggu setiap Natal kita kasih hadiah mereka, jam tangan, apalah gitu ya. Kita kasih hadiah. Masa dia udah capek melayani generasi kita, terus nggak pernah kita kasih apa-apa, malah kita marah-marahin, malah kita senggak-senggakin dia kan. Ya, kamu ngajar nggak bagus. Kadang-kadang gembala ini juga tidak memberi perhatian. Ya, maka kadang-kadang guru sekolah minggu, ya saya traktir juga mereka makan. Udah capek kalian ya, ngajar sekolah minggu, nanti sore ya ikut sama Om. Ya. Walau nasi bungkus kan gitu ya. Mereka suka cita, kita belikan apa gitu ya, suka cita mereka. Ya. Jadi guru sekolah minggu di tempat kami itu sudah ada berapa ya? Ada 18 nggak salah. 18 guru sekolah minggu. 18 sampai 20 gitu ya. Jadi sekitar ada 18 guru sekolah minggu. Karena apa? Karena ada 2 tempat sekolah minggu kami di gereja yang sekarang dan juga ada sekolah minggu cabang kami dulu ya, yang sampai sekarang kami masih layani. Bukan jemaat kami, bukan jemaat kita, tetapi jemaat gereja-gereja lain yang rindu diajar. Jadi kita bagi mereka di situ. Jadi betapa pentingnya, sekali lagi apa yang ingin saya sampaikan di sini, betapa pentingnya merampas generasi itu. Ingat baik-baik, kalau generasi ini tidak dipakai Tuhan, pasti dipakai hantu. Ya. Nggak ada pilihan lain. Ya. Kalau generasi kita tidak dipakai Tuhan, pasti dipakai hantu. Makanya daripada dia dipakai hantu, lebih bagus kita berdayakan. Ya, lebih bagus kita berdayakan untuk melayani. Apalagi di bidang multimedia, anak-anak itu cepat sekali. Ya. Tapi tentu kita kasih dulu arahan-arahan kepada mereka sehingga mereka bisa memahami semuanya tugas dan fungsi mereka. Nah, jadi sekali lagi kenapa Amsal berkata, Salomo berkata, didiklah anak itu sejak muda, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan. Ya. Kebanyakan, jadi begini, aduh, kalau saya mau sampaikan sangat panjang tentang sekolah minggu ini sebenarnya sangat panjang karena saya ya lama saya mendalami yaitu pendidikan di
usia dini, namanya PAUD, pendidikan anak usia dini. Karena gini Bapak Ibu, anak-anak itu ibarat flash disk kosong, hard disk kosong. Apa yang apa ya? Oke, saya ulangi ya. Kenapa kita harus mengenalkan Kristus kepada anak-anak 0 sampai 12 tahun? Ingat, pada umur 13 secara psikologi dia punya idola baru. Ya, umur 13. Maka dia akan punya idola baru. Nah, si Angel ini ya, umur 13 dia punya idola baru, ya kan? Mau pergi pula dia kan. Pas kita sebut namanya pergi dia. Ya. Oke lah. Siapa namanya di yang samping Pak Bangun ini? Iskar. Diel, Pak. Ya. Iskar ya. Diel. Siap. Ya. Iskar. Jadi kamu kan umur 13 kamu akan punya idola baru. Kalau umur 0 sampai 12 kamu tidak punya idola, maka idola pertamamu adalah ya seseorang gitu. Makanya cinta-cinta monyet itu kan, ada istilah cinta monyet itu dimulai umur 13. Setelah orang umur 12 maka dia umur 13. Secara psikologi, ini pelajaran psikologi, walaupun itu ada fluktuatifnya antara 1 dan 2 tahun gitu ya. Selisihnya gitu. Ada orang yang cepat dewasa kan, ada orang yang lambat dewasa. Maka umur 13 seseorang dia sudah punya idola baru. Maka Yesus harus mendarat di hati mereka sebelum punya idola baru. Maka ketika mereka sudah punya idola baru, idola utamanya tidak akan tergeserkan. Kristus tidak akan tergeserkan dari hati. Kenapa? Karena dia sudah punya Yesus dalam hati. Itulah pentingnya anak-anak dididik, sehingga generasi-generasi berikut ya kita tidak akan kehilangan. Saya terlalu yakin dan percaya gereja-gereja yang peduli terhadap generasi muda atau anak-anak, maka dia tidak akan kehilangan masa depan gereja. Gereja tidak perlu khawatir tentang siapa yang melayani setelah ini, siapa nanti yang meneruskan pelayanan. Gereja nggak akan perlu khawatir. Karena apa? Karena gereja sudah mempersiapkan generasi. Sekali lagi, saya ulangi, penting sekali membina warga gereja dalam konteks umur, yaitu anak-anak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari pada saat pagi hari ini. Sekali lagi, jangan sembarangan ya menyuruh orang mengajar sekolah minggu tanpa dibekali. Suruh boleh, ya, tugaskan boleh, tapi bekali dia menjadi guru sekolah minggu sehingga dia tahu ya seperti apa memperlengkapi guru sekolah minggu. Baik, saya kira itu dulu sebagai pembuka kita. Tapi kalau ada hal-hal yang ingin kita diskusikan terhadap apa yang saya sampaikan dari diskusi tadi, monggo silakan. Saya berikan kesempatan. Mungkin ada tanggapan ya terhadap generasi anak-anak ya. Ayo, silakan bertanya. Kayaknya saudara-saudara ini harus diajari keterampilan bertanya dulu ya. Gampang bertanya itu, Pak, ya. Ada istilah akademis namanya yaitu ya 4W tambah 1H. Ya, 4W plus 1H ya. Why yang pertama, W yang pertama, why. Mengapa kita perlu mengadakan pendidikan sekolah minggu? Lalu W yang kedua adalah what, apa itu? Ya. Ketiga, when, kapan, apa di mana? Di mana kita perlu mendidik sekolah minggu? Lalu yang keempat adalah when, kapan? Ya, kapan? Tambah satu lagi how, bagaimana? Bagaimana cara mendidik anak sekolah minggu yang efektif? Ya.
Banyak pertanyaan, Pak, usia berapa yang agak sulit mendidik anak sekolah minggu kan gitu kan. Sekolah minggu kan kita bagi kelas ya. Kalau istilah di GPT itu ada namanya kelas iman, pengharapan, kelas kasih gitu. Jadi kelas iman itu yang kelas 0 sampai 6 apa namanya? Ya yang inilah yang belum bisa baca gitu ya. Kerjaannya itu cuma nyanyi-nyanyi ya. Ya dikasih firman Tuhan cuma diceritain karena paling dibacain gitu ya. Lalu kemudian umur ya prasekolah atau yang sudah sekolah, lalu yang sudah menjelang remaja ya. Jadi umur 9 sampai 12 tahun yang menjelang remaja. Baru terus yang mana yang paling sulit? Perlu ditanya itu, Pak. Jangan diam-diam aja. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada juga. Pak Roy, Ya, silakan Kurnia. kalau umur 13 tahun itu Pak, dia sudah masuk di pemuda ya Pak? Sudah ikut di ibadah sekolah minggu atau masih Pak? Nah, ini yang saya katakan tadi, pertanyaan bagus ini. Ya kan? Karena gini, umur 13 itu sekolah minggu dia udah kebesaran, kaum muda masih kekecilan. Sekolah minggu dia udah kebesaran, tapi kaum muda dia masih kekecilan. Maka di gereja kami, Pak Kurnia Lewi, anak ini masuk dia di kebaktian pemuda remaja namanya. Kebaktian pemuda remaja itu waktu nyanyi-nyanyi, gabung di atas di lantai 2, gabung di atas, pemuda remaja gabung, mereka nyanyi kan sama aja ini. Tapi begitu firman Tuhan, remaja turun ke gedung sekolah minggu di bawah. Nah, ada nanti yang mentorin. Biasanya saya kasih kesempatan kepada Ibu Gembala untuk bagian yang remaja-remaja. Karena itu umur tanggung. Ya, dikasih firman pengajaran belum mampu dia ya kan. Dikasih firman sekolah minggu ya udah kacang sama dia kan gitu ya. Maka perlu banyak nasihat-nasihat itu. Maka kebaktian pemuda remaja di gereja kami itu setiap hari Sabtu ketika nyanyi-nyanyi, kita ya di atas sama-sama semuanya. Kan lagu kan sama aja ya. Maka setelah firman Tuhan, setelah doa firman Tuhan, maka saya bilang nanti silakan anak-anak remaja turun ke bawah menikmati firman Tuhan bersama dengan Ibu Gembala. Makanya kita berdayakan, ya, keluarga kita berdayakan. Kalau ada orang-orang yang punya kemampuan di bidang itu, nggak apa-apa kita kasih kesempatan kepada mereka, tentu juga dibekali. Jadi makanya perlu ada dipisah. Hanya kadang-kadang kan kendalanya gitu. Pemuda remaja kita masih 12, remajanya masih 3, ya kan. Lalu pemudanya 9 kan gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Yang 3 itu ya kalau ada tenaga ya dikasih dipisah aja. Sekedar sharing-sharing firman Tuhan sama mereka, ya. Karena apa? Kalau mereka ikut di kebaktian pemuda, kita kan kadang-kadang, mohon maaf, saya kan di kebaktian pemuda itu kita lain kali vulgar tentang pergaulan bebas, bahaya pergaulan bebas gitu kan. Maka anak remaja kan apa ini? Nggak ngerti mereka kan gitu. Maka yang ngerti adalah orang dewasa. Maka perlu dipisah ya begitu. Ketika kita bicara tentang pasangan hidup gitu ya, maka mereka akan geleng-geleng kepala, apalah orang ini kan. Ya, masuk akal katanya kan. Ya. Lama-lama dia bosan, nggak mau lagi saya kebaktian pemuda remaja. Kenapa remaja? Iya om itu khotbah tentang pacaran lah, tentang nikah lah, tentang jodoh lah, ya nggak ngerti dia kan gitu ya. Makanya perlu kita pisah. Begitu Pak Kurnia ya. Jadi perlu ada dipisah ya. Sehingga efektif ya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada juga. Para pendengar ya. Ada yang mau bertanya nih para pendengar ini? Baik. Ya, kalau tidak ada Pak Wisnu ya? Ya, silakan Pak Wisnu. Ya, ya Pak. Monggo Pak, silakan. Oh. Belum ada pertanyaan Pak, baru belum ada. Iya. Pak Roy. Paling enggak kalau nggak ada pertanyaan, pernyataan lah Pak, ya, pernyataan terhadap apa yang saya sampaikan tadi. Penting nggak menurut Bapak? Apa yang saya sampaikan tadi cocok nggak? Perlu nggak menyelamatkan generasi? Perlu sekali Pak. Jadi saya untuk anak-anak saya ini kan saya belajar untuk mempersiapkan mereka. Jadi anak saya yang
paling kecil usia 7 tahun ini saya berikan pengalaman-pengalaman yang saya terima baik lewat gembala-gembala yang sudah mendidik saya. Jadi tiap hari mereka, anak-anak saya itu saya kasih PR Pak supaya mereka membaca firman Tuhan, misalnya untuk anak saya yang besar tiap hari berapa pasal tiap pagi, siang, sore, dan untuk yang kalau yang besar ini sudah mulai kita lepas Pak. Tapi untuk yang kecil kan harus tiap hari saya kasih tahu. Jadi setiap dia baca ayat-ayat itu, kemudian saya tanya ke dia, tadi firman yang kamu baca apa? Begitu dia itu saya pancing, dia bisa menjelaskan Pak yang dia baca apa. Dari situ pengalaman anak saya yang besar ini, dia banyak sekali mendapatkan berkat-berkat Tuhan karena dia sudah dengar firman, praktek firman. Untuk yang anak kedua ini saya persiapkan juga Pak. Jadi generasi untuk yang akan datang, kalau dari sekarang saya persiapkan, dia akan mengalami hal-hal yang dimana banyak generasi sekarang itu kan mereka cari hiburan-hiburan dengan hal-hal yang negatif. Sebenarnya mereka itu kalau orang tua mereka nggak dapatkan dari keluarga, kalau mereka nggak kita persiapkan, takutnya besok dia akan mencari sendiri di luar Pak. Itu Pak. Ya, ya. Terima kasih Pak. Oke, baik. Yang pertama, ya puji Tuhan, berarti Bapak memperlengkapi anak-anak kita, tetapi saran saya jangan hanya anak kita, anak-anak jemaat juga atau anak yang lain, kita membekali mereka Pak, supaya mengalami kemajuan dalam kerohanian. Oke, baik. Terima kasih untuk respon Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk kepada materi kita. Nanti nggak bisa habis materi kita ya. Karena kalau ditanya tentang kesaksian, terlalu banyak kesaksian yang ingin saya sampaikan. Ya, baik. Demikian kita akan masuk ke materi kita. Kita sekarang masuk pada halaman yang ke berapa ini? Ada halamannya nggak? Halaman 10. Ya, yaitu tujuan. Nah, ini kita akan strike kepada tujuan. Apa sih? Ya, tujuannya gitu ya. Apa tujuan dari pembinaan warga gereja? Pembinaan warga gereja bukan saja merupakan suatu proses belajar mengajar, melainkan suatu proses mencapai perubahan hidup. Jadi target kita kan seperti yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu, yaitu Daud. Ya. Daud mengalami perubahan hidup. Dia bilang pada waktu Nathan datang kepada dia untuk memberi nasihat, dia langsung bilang, aku telah berdosa kepada Tuhan. Itu perubahan hidup. Nah, jadi itu salah satu target dari pembinaan warga gereja. Perubahan merupakan hasil dari proses pembinaan atau pendidikan. Nah, perubahan dimaksud ada 3 ya. Yang pertama terjadi perubahan pengetahuan kognitif. Ya, seperti Pak Wisnu tadi sampaikan, anak-anaknya ternyata mengetahui, itu namanya kognitif. Kalau istilah di dunia pendidikan ada 3 istilah, itu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya. Nah, perubahan yang terjadi pertama adalah perubahan pengetahuan. Ya, dia semakin dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi tujuan pembinaan itu mencapai perubahan. Perubahan apa? Perubahan yang pertama adalah perubahan kognitif, yaitu yang tidak tahu menjadi tahu atau pengetahuan. Lalu yang kedua adalah perubahan sikap. Itu namanya afektif. Ya, jadi dia sikapnya berubah. Jadi lewat pembinaan yang kita kerjakan, maka sikap dia berubah. Ya, dulu dia tidak takut Tuhan, sekarang menjadi takut Tuhan, contohnya. Ya, atau dulu dia malas beribadah, sekarang beribadah. Itu perubahan. Lalu kemudian perubahan namanya psikomotor, ya, atau psikomotorik, yaitu perbuatannya. Perbuatannya sehari-hari. Dulu dia suka benci, sekarang nggak lagi. Dulu dia suka omong kotor dan lain sebagainya, sekarang nggak lagi. Terjadi perubahan. Jadi perubahan-perubahan inilah yang harus disasar, ya, dicapai oleh pembinaan warga gereja. Nah, ini harus berjalan seimbang. 3-tiganya ini. Ya. Jangan, kebanyakan orang perubahan di pengetahuan, makanya banyak jadi ahli Taurat. Ya. Jadinya orang jadi ahli Taurat, kenapa? Perubahannya hanya di pengetahuan kognitif.
Ini yang saya takutkan, khususnya mohon maaf di gereja-gereja kita dalam bentuk firman pengajaran. Ya. Jangan tanya tentang pengetahuan Alkitab sama dia. Jangan tanya alat-alat tabernakel sama dia. Sampai baut-bautnya pun murmurnya dia tahu berapa jumlah. Iya kan? Tapi hanya kognitif. Akhirnya mereka jadi apa namanya? Jadi ahli Taurat. Ya. Akhirnya mereka jadi hanya kognitifnya yang disasar gitu. Akhirnya orang jadi hakim semua tanpa sekolah ilmu hukum. Orang jadi hakim sekarang gampang sekali ya. Iya kan? Sekarang orang jadi hakim gampang sekali. Dia nggak sekolah tahu-tahu udah jadi hakim. Padahal orang di pengadilan sana untuk jadi hakim, dia sekolah dulu, ambil S1, ya. Baru ngambil advokat dulu, ya. Atau ngambil apalah gitu ya. Untuk apa namanya itu? Penyetaraan profesinya. Sekarang banyak orang Kristen jadi hakim. Ya. Melihat seseorang, kau antikris, ya, kau ular naga merah padam, kan? Ya. Kau iblis, ya, ya, kau ular beludak. Loh, bagaimana? Karena apa? Yang disasar tadi ini tidak secara komprehensif. Makanya saya bilang tadi harus seimbang yang tiga ini. Ya, kognitifnya dia harus ngerti firman. Karena apa? Inilah yang dikatakan Ibrani pasal 3 ya. Ya, yang dikatakan hendaklah kamu lebih meneliti apa yang kamu dengar. Ya, jadi Ibrani berapa ya? Ibrani pasal 3 kali ya. Ya. Hendaklah kamu lebih teliti apa yang kamu dengar. Ya. Coba kita baca dulu sebentar. Dalam Ibrani pasal yang ke-2 ayat 1. Ya. Ibrani 2 ayat 1. Karena itu ya, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Nah, jadi mendengar itu harus menambah pengetahuan. Dan pengetahuan kita harus final terhadap Alkitab. Ya, itu pengetahuan kita harus final terhadap Alkitab. Tapi sekali lagi, jangan hanya di ranah kognitif ini. Hanya tahu firman, ngerti firman. Ya. Tapi tanpa melakukan firman. Itu juga merupakan suatu kesalahan besar. Di gereja Tuhan era ini, kebanyakan hanya tahu firman. Ya. Tapi kerjanya jadi hakim. Saya harap kalian, saudara-saudara yang di Salem ini, jangan setelah tamat dari Salem, malah jadi hakim. Sekolah hakim dulu kalian, baru bisa jadi hakim. Ya. Ya. Jangan langsung jadi hakim. Lantas kalian bilang, saya sudah belajar di Salem 2 semester. Ya, tiba-tiba kita jadi hakim. Nggak boleh ya. Justru setelah tamat dari Salem, kita semakin rendah hati, semakin tidak mau menghakimi orang lain, semakin kita memiliki self-control, penguasaan diri. Ya, sehingga kita semakin baik. Setelah itu baru yang namanya perubahan sikap. Nah, setelah mendengarkan firman, maka terjadilah perubahan sikap. Ya, perubahan sikap. Ya. Jadi di jemaat Berea, ya, mana itu dalam Kisah Rasul, coba kita baca sedikit Kisah Rasul. Dalam Kisah Rasul ya. Kisah Rasul 17 ayat 11. Kisah Rasul 17 ayat 11. Coba kasih mikrofonnya sama si Putri dulu. Baca dulu Putri. Kisah Rasul 17 ayat 11. Bisa cek.
Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, ayat ini melingkupi ya, ayat ini sudah jelas ini, ayat ini sudah komprehensif. Ya. Coba kita diskusi dulu. Kata yang mana di sini yang menyatakan jemaat di Berea itu yaitu terjadi perubahan kognitif. Ya. Kata yang mana? Ya. Yuk silakan Pak Bangun. Kira-kira dari ayat 11 ini, kira-kira kata yang mana dari ayat ini yang membuktikan terjadi perubahan kognitif pengetahuan? Dari ayat 11 Kisah Rasul pasal 17 ayat 11. Atau ada yang lain bisa jawab? Bantu jawab. Mungkin mereka menyelidiki kitab suci itu, Pak. Ya, betul. Mereka menyelidiki, maka mereka dapat secara kognitif. Ya. Karena apa? Karena mereka menyelidiki kitab suci, sehingga mereka mendapatkan perubahan secara kognitif. Ya. Lalu yang kedua, afektif. Coba Saudara Ari Ersada, ya. Ya, terputus ya Zoom saya. Tes. Menurut saya Pak, di dalam perubahan afektif atau sikap ini, di dalam Kisah Rasul 17 ayat 11 ini, yaitu terdapat di dalam orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Ya, jadi lebih baik hatinya ya. Karena apa? Karena mereka menerima firman, sehingga terjadilah perubahan afektif, yaitu perubahan sikap. Betul ya? Jadi benar-benar komprehensif. Semuanya mereka mengalami yang namanya perubahan. Lalu perubahan yang ketiga, yaitu perubahan perbuatan. Ya. Yang mana ini perubahan perbuatan? Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan kerelaan hati. Ya. Setiap hari mereka menyelidiki dan mengetahui apakah semua itu benar demikian. Ya, jadi termasuk ya perubahan sikap, ya, lalu perubahan perbuatan, maka dikatakan orang-orang itu lebih baik, ya. Jadi semakin lebih baik, ya. Jadi itulah yang disasar oleh pembinaan warga gereja. Jadi jangan hanya pengetahuannya, tetapi penerimaannya juga, ya. Jadi kognitif, afektif, dan psikomotornya terbangun semuanya. Ya, jadi begini, orang kalau secara kognitifnya dia mendarat firman di hatinya, di pikirannya, maka tidak tergoyahkan. Tapi ada orang hanya yang kedua, afektif. Dia terima firman, tetapi dia tidak mengerti, dia hanya terima saja. Jadi begini, di gereja itu ada tiga jenis pendengar di gereja. Ya. Ada 3 jenis pendengar firman Tuhan di gereja. Ada yang namanya thinkers. Thinkers itu pemikir. Ya, think, ya. Di gereja itu ada yang namanya thinkers. 1. Waktu mendengar firman, dia adalah seorang thinkers, pemikir.
Yang kedua ada namanya feeler, feel, merasa. Ya. Dia firman itu dirasakannya. Ya, kan? Ya. Belum apa-apa khotbah, baru nyanyi dia udah nangis. Karena apa? Dia feeler ya, perasa dia. Contoh, dia tak ingat dosaku, segala cacat celaku. Dia langsung nangis. Karena apa? Dia feeler, perasa. Tapi hati-hati, yang ketiga ada namanya follower. Ya. Mendengar firman itu follower, ngikut aja dia. Amin kata orang lain, amin juga dia. Ya. Nangis orang lain di sampingnya, nangis juga dia. Ya kan? Karena apa? Karena dia follower. Di kampus juga ada ini, ya follower. Ya, saya harap tidak ada di Salim. Ya. Jadi kita tanya, menurutmu bagaimana ini? Ya seperti yang dibilang Pak Bangun itulah Pak. Ya. Jadi tidak ada hasil pemikirannya sendiri. Ya, ketika kita tanya, menurutmu bagaimana? Kita bilang, ya seperti kawan lah Pak. Permisi, Itu namanya follower. Ya silakan Bu. Yang Bapak jelaskan barusan ini ada dia punya catatan Kak Pak, boleh kita catat yang perasa, yang follower. Gitu. Kebetulan itu hanya sebagai tambahan, tapi tidak mengapa, saya coba display Bu ya. Saya bikin aja. Ya, jadi ketika kita di gereja ada 3 jenis pendengar di gereja ya. Ntar saya coba dulu ya. Gak apa-apa, kalau yang permintaan kita penuhi Bu ya. Supaya kita mendapatkan berkat dari dalamnya ya. Oke, sabar sedikit ya. Ada 3 jenis pendengar di gereja. Ya, yang pertama namanya thinker, yaitu pemikir. Bentar ya. Yang kedua namanya feeler. Yaitu perasa. Ketiga namanya follower. Pengikut. Bentar ya. Oke, saya tunjukin ya. Jadi nih. Oke, jadi ini ada 3 ya. Nampak ya? Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Ya, jadi ada 3 jenis pendengar di gereja. Thinker, pemikir. Lalu feeler, feel, perasa ya. Lalu follower, pengikut. Nah, jadi kira-kira yang manalah Anda ini kan gitu ya. Ya. Saya harap kita ini tidak sekedar follower ya, ikut-ikutan. Sekarang kan begitu, banyak orang di gereja ada amin, saudaraku, amin, katanya kan. Tapi nggak tahu dia apa yang diaminkannya. Ya kan? Ya. Apalagi sekarang banyak pendeta lucu, dia nggak belajar homiletik kan. Ya. Banyak pendeta lucu sekarang tidak belajar homiletik. Ya. Kenapa saya katakan tidak belajar homiletik? Dia ada kata-kata yang tidak dia saring dulu waktu dia khotbah. Dia bilang begini, saudara-saudara, iblis itu luar biasa. Amin, katanya kan. Bagaimana lah kita mengaminkannya itu? Jangan semua diaminkan. Ya, dia bilang begini, saudara, kalau kita nggak sungguh-sungguh, kita akan masuk neraka. Amin. Loh, makanya Bapak Ibu kan kalau khotbah itu nanti khotbah yang bagus, jangan semua karena udah lata amin, 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 ya semua diaminkan. Ya kan? Nggak boleh begitu. Ada titik-titik poin yang harus kita aminkan, baru kita bilang amin. Ya. Ini tahu-tahu sebenarnya jadi kita sambung ya amin itu. Amin, 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 semua amin. Ya. Nah, itu perlu
belajar homiletik dia sehingga dia tahu. Di sini ada mata kuliah homiletik ya. Ilmu berkhotbah ya. Ada nggak kira-kira? Belum ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Oke, nanti makanya Anda harus ngerti itu ya kan. Jangan jadi jemaat nanti menghitung kata-kata kita. Jadi ada anak-anak muda sekarang dibilang gini. Tadi Om yang khotbah tadi itu saya hitung. Om 47 kali berkata ya saudara-saudara, 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 terus saudara-saudara, ya kan? Ya kan? Ya, jadi gimana ya? Anak-anak sekarang ini, aduh, saya kebetulan dengan jemaat pemuda itu dekat sekali, saya sangat kompak dengan mereka. Ya, kadang-kadang saya minta, coba kalian kasih masukan dulu, ya, apa namanya, sama saya. Kira-kira hal apa lagi yang Om ingin perbaikin? Ya, tentu dalam situasi yang enak lah, ya. Sehingga mereka sampaikan gitu. Tapi saya tidak pernah begitu ya. Ya tidak pernah begitu ya. Jadi rasanya dari tadi jarang juga saya bilang saudara-saudara ya. Ya. Oke, baik. Itu dia ya. Jadi kita harus mencapai 3 tadi ya. Ya. 3. Terjadi perubahan pengetahuan, perubahan afektif, dan perubahan psikomotorik. Nah, saya lanjutkan lagi. Pembinaan melalui proses belajar mengajar bertujuan untuk mencapai perubahan ketiga hal tersebut, serta membawa jemaat ke tingkat pengertian, sikap, dan perbuatan yang dapat digambarkan sebagai kedewasaan dalam Kristus. Jadi ini adalah salah satu indikator kedewasaan. Ya. Kalau orang sudah berubah perbuatannya, berubah sikapnya, maka itu adalah indikator kedewasaan. Ya. Kalau orang ngerti firman, ya saya mau katakan iblis pun ngerti firman juga. Ya, iblis tahu dia firman. Maka waktu mencoba Yesus pun di padang gurun kan dia bilang ada tertulis. Ya. Jadi hanya tahu firman. Di Salem itu hanya tahu firman. Berarti Anda belum mengalami perubahan. Jadi perubahan itu harus sampai kepada perubahan perbuatan. Ya. Jadi seseorang dikatakan dewasa sampai mengalami yaitu perubahan perbuatan, sikap sehari-hari juga mengalami perubahan. Ya. Tujuan akhir dari pembinaan warga jemaat adalah untuk menyempurnakan semua anak Tuhan, ya, dalam watak dan sikap sampai menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kalau saya lanjutkan, untuk layak menjadi mempelai wanita Kristus. Karena Alkitab berkatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Kalau Kristus sempurna, maka sidang jemaat juga harus sempurna. Nah, jadi ini puncaknya, menyempurnakan sampai menjadi serupa seperti Kristus. Tujuan dasar dari pembinaan adalah menuntun orang kepada keselamatan dalam Kristus. Keselamatan ini diteruskan dengan pembinaan melalui firman Tuhan, sehingga dapat membuat suatu penyerahan diri ya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Daripada pengalaman keselamatan, ia dituntun kepada pengalaman pengudusan. Jadi jangan hanya selamat, itulah di halaman ya, tapi harus pengudusan ruangan suci. Dalam proses pengudusan, ia dibina sanggup mengatasi dosa melalui kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam hatinya. Jadi dia berkuasa atas dosa itu karena apa? Ada Roh Kudus dalam hatinya. Lalu program pembinaan warga gereja bertujuan untuk menyatakan maksud Allah yang kekal, yaitu keselamatan, yang menuntun setiap murid untuk menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mempersiapkan dan melatih setiap murid untuk memenuhi maksud Allah dalam hidupnya. Kehidupan rohani mereka harus dijalankan melalui penyembahan. Keadaan sebagai ciptaan baru harus berpadanan dengan pelaku firman Tuhan dan pelayanannya. Jadi jelas sekali ya. Jadi kalau saya baca-baca ini, maka puncak dari pembinaan warga jemaat itu ya, harus mencapai kedewasaan dan mengerti maksud Allah dalam kehidupannya. Ya, begitu. Baik, ini tujuan pembinaan warga gereja tadi ya. Jadi kok nggak nampak ya? Tanpa tujuan yang jelas, maka sesuatu menjadi tidak produktif. Ingat baik-baik.
Saya ulangi, tanpa tujuan yang jelas, maka segala sesuatu menjadi tidak produktif. Ya, suatu saat anak saya ngajak jalan-jalan. Gitu. Ya, anak-anak, istri saya masuk ke mobil. Lalu setelah saya keluar dari garasi, saya tanya istri saya, kita kemana? Oh, enggak tahu. Tanya anak-anak. Ya kan? Saya tanya kakak, Kak, kita kemana? Dia bilang, tanya adik. Ya, saya tanya adik, adik kita kemana? Tidak tahu. Saya matikan mesin mobilnya. Karena nggak tujuan jelas. Bayangkan saya nanti di simpang, mau ke kanan atau ke kiri, karena tidak ada tujuan yang jelas. Ya kan? Ya kan? Nanti saya di simpang ini kemana? Saya matikan mobilnya. Kenapa dimatiin mobilnya? Ya tentukan dulu tujuannya kemana. Baru saya tahu mengarahkan mobil ini kemana, kan gitu. Ini kalau nggak ada tujuan bagaimana? Itu menghabiskan energi, tidak produktif. Maka nanti muter-muter nggak ada tujuan. Kemana kah kita ini? Ya. Jadi ada lagu sekuler berkata begini, mau dibawa kemana hubungan kita, katanya. Kalau nggak ada tujuannya, ya, mungkin dipikir si Fiskar, tahu juga rupanya Om ini, ya kan? Iya, cuman si Urbanus kayak nggak tahu itu, nggak ada lagu itu di Sibolga, ya. Ya kan? Jadi mau dibawa kemana gitu. Jadi harus ada tujuan yang jelas. Kalau nggak ada ya itu namanya tidak produktif. Baru mereka bilang ya sudah kita makan rujak aja lah. Oke, baru saya tahu rujak yang enak itu di mana, yang disertai dengan pemandangan indah, kan gitu ya. Jadi tidak hanya makan rujak, harus ada pemandangan yang indah di mana. Sudah baru saya tahu. Kalau tidak, maka tidak akan produktif. Makanya gereja itu, pembinaan warga gereja juga harus ada tujuannya. Nah, jadi kita sudah jelas tadi ya, tujuannya apa. Setiap gereja harus memiliki program yang rutin dan terarah. Tuhan Yesus dalam perjalanannya memiliki tujuan yang jelas. Dia memberikan hidup dalam segala kelimpahan, juga mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah tujuan Yesus. Nah sekarang saya ingin bertanya nanti. Renungkan dulu, nanti minggu depan akan saya tanya kepada saudara-saudara semua. Ini kan tujuan Yesus nih jelas. Lukas 19 ayat 10 saya akan baca. Ya. Lukas 19 ayat 10. Lalu tujuan kalian apa? Ya. Ya. Dia bilang gini, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia ini. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lalu tujuan saudara apa? Masuk salib ini. Sebab itu nanti akan berakhir di moto kalian nanti. Saya melihat penamatan salib yang lalu, karena baru ini saya ngajar di salib ini. Yang lalu saya melihat penamatannya, ada motonya. Ya, ada tujuan hidupnya. Kira-kira apalah tujuan hidup saudara ikut di salib ini? Coba nanti renung-renungkan dulu Pak Bangun, ya. Nanti minggu depan saya tanya lagi. Kira-kira apalah tujuan Bapak kan gitu. Ya, jelasnya tujuan Bapak atau enggak jelas kan gitu. Jangan-jangan enggak jelas. Ya, jadi harus jelas Pak. Ya. Kemudian tujuan dari ya Gideon Oval ini kira-kira apa? Harus jelas. Kalau nggak jelas, maka Anda nggak akan produktif. Minggu lalu ada yang nanya sama saya begini, seorang pemuda, dia bilang gini, Om, saya mau masuk sekolah teologi lah di Setia, katanya. Oke, tujuanmu apa? Duh, bingung dia yang jawabnya. Oke, kalau gitu saya kasih kau waktu 1 minggu ya, renungkan lu kira-kira apa tujuanmu masuk ke situ kan? Gitu. Bayangkan orang membeli sesuatu tanpa tujuan, bagaimana? Harus jelas tujuannya dulu, baru kita beli. Contoh, ya, anak saya mau beli laptop. Tujuannya apa? Saya bilang. Yang satu itu kan, yang sulung, dia kan jurusan IT. Tujuannya apa? Ya, untuk dipakai kuliah. Nah, fungsinya untuk apa? Karena saya ngerti juga sedikit komputer kan. Fungsinya itu apa? Wow, untuk bikin sistem, bikin ini segala macam. Oke, berarti kita perlu laptop yang harus besar speknya.
Kalau hanya sekedar untuk kuliah dan tidak perlu ada yang namanya pakai segala macam sistem itu, ya cukup komputer yang biasa-biasa saja. Ya, kalau hanya untuk di Salim ini komputer sederhana pun bisa, nggak perlu harus yang spek tinggi kan gitu. Maka kita tentukan dulu tujuannya. Nah, demikian juga kita harus jelas tujuan kita apa sih tujuan saya. Maka setelah jelas tujuan kita, maka kita tahu mengarahkan ya perjalanan kehidupan kita kemana akan kita bawa. Oke, baik, puji Tuhan. Sebelum kita lanjut, saya berikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk bertanya. Tapi mohon maaf, saya ke belakang dulu sebentar ya. Coba direnung-renungkan, siapa tahu ada pertanyaan tentang tujuan dari pembinaan warga gereja ini. Kita break dulu ya, 5 menit ya. Saya mau ke belakang sebentar. Oke, silakan, Saudara Gideon. Ya. Berkaitan dengan 3 jenis pendengar ini, Pak, apakah 3 hal ini harus juga dimiliki oleh seorang hamba Tuhan ya, untuk memiliki tujuan di dalam pembinaan gereja? Tentu di dalam 3 jenis ini kan setiap pribadi daripada jemaat tentu kan berbeda-beda. Ya, betul. Apakah hal ini juga harus dan mungkin saya rasa perlu ya bagi hamba Tuhan tentu untuk memiliki ketiga hal ini untuk mencapai tujuan dalam pembinaan warga gereja. Dan yang kedua, Pak, mungkin dari pengalaman Bapak mungkin bisa diberikan contoh itu yang mengenai memiliki program yang rutin. Karena tanpa itu gereja tanpa tujuan pasti tidak akan mencapai sesuatu hal yang produktif dalam tujuan pembinaan warga gereja. Oke, baik. Yang pertama saya jawab dulu, yaitu tentang yang ini ya. Tentu seorang gembala atau hamba Tuhan itu harus tahu ya bahwa ketika dia khotbah 3 grup ini ada, 3 golongan ini ada. Ya, maka dia harus harus menyediakan menu untuk 3 golongan ini. Ya. Ketika ada thinkers atau pemikir, maka dia juga harus mendapat porsi. Ya. Karena pemikir itu dia harus ada alasannya. Kenapa? Contoh begini. Saudara-saudara, Yesus adalah juru selamat, katakanlah begitu. Maka dia tanya, kenapa dia juru selamat? Dia kan pemikir ya. Dia tanya dulu dalam hatinya. Sampai goal di hatinya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Maka dia perlu jawaban atas itu. Ya, jadi jangan kita kalau khotbah ya Yesus juru selamat. Kenapa? Ya dia bilang dia yang juru selamat. Nah, itu tidak masuk di pikiran dari seorang thinker. Perasa ya. Tentu kalau yang ini saya pikir kita harus tahu juga. Maka kita menyampaikan firman itu juga harus pakai rasa. Karena gini, yang dari hati akan sampai ke hati. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan dari hati, maka dia akan sampai ke hati. Ya. Jadi sampaikan firman itu dari hati. Bukan dari keinginan, bukan dari emosi. Contohnya ketika kita melihat jemaat malas, atau yang malas itu datang pada hari Minggu, lalu kita hantam dengan emosi kita, maka dia nggak masuk. Karena apa? Karena saya katakan tadi, apa yang dari hati akan sampai kepada hati. Ya, ketika dengan emosi, maka nggak akan sampai ke hati. Jadi perasa-perasa ini juga perlu diberi perhatian kepada mereka, supaya mereka ketika merasa betul-betul apa yang kita sampaikan itu dari dalam hati. Karena perasa itu sangat sensitif. Ya, mereka pikir, wah ini tidak lagi dari hati menyampaikannya, tapi sudah dari emosi. Nah, follower ini perlu
apa ya, kalau bisa diedukasi ya, jangan jadi follower lah, benar-benar secara mandiri menerima firman itu. Jangan karena ikut-ikutan. Ya mungkin di awal-awal 1 tahun pertama karena ikut-ikutan ya nggak apa-apa. Karena beberapa memang jemaat kita di awal-awal itu banyak yang ikut-ikutan ke gereja. Tapi lama-lama mereka akhirnya mandiri. Ya, akhirnya mereka secara mandiri mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan selanjutnya melayani Tuhan. Jadi tiga-tiganya harus diberikan porsi perhatian, ya, secara seimbang. Saya katakan tadi kan secara seimbang, jangan hanya sepihak dan jangan jadi pincang. Lalu kaitannya dengan kegiatan rutin. Nah, ini yang harus dimiliki oleh gereja. Kalau tanpa ada kegiatan atau apa namanya itu aktivitas dalam penggembalaan itu, maka penggembalaan itu terasa sangat sangat kosong. Jadi harus ada kegiatan-kegiatan rutin itu. Contoh gereja mula-mula, setiap hari mereka ya berdoa bersama-sama, memecahkan roti, juga belajar firman Tuhan gitu, mendalami Alkitab. Harus ada kegiatan rutin. Ketika tidak ada kegiatan, maka jemaat itu akan merasa hampa. Pertama, kan ada beberapa gereja juga yang Natal habis tahun baru gitu ya, 1 bulan enggak ibadah, cuma ibadah minggu doang. Ya, saya tanya, kenapa mesti begitu? Memang gembalanya kemana? Ngapain aja gembalanya kok nggak ibadah-ibadah? Ya, maunya ibadahlah gitu ya. Karena kalau tidak ada kegiatan-kegiatan, dalam kegiatan itu nanti akan terjadi pembinaan kan. Kalau tidak ada kegiatan, maka tidak terjadi pembinaan. Ya, kaitannya dengan pembinaan warga gereja. Ketika tidak ada kegiatan, maka tidak ada pembinaan yang terjadi. Dan ketika tidak ada pembinaan yang terjadi, ya Alkitab berkata jika tidak ada wahyu, ya maka liarlah rakyat. Jangankan itu, Petrus saja yang 3 hari tidak dengar suara Yesus, ketika Yesus ditangkap itu kan pada hari Jumat, maka pada hari Minggu pagi, setelah Yesus mati pada hari Jumat itu, Minggu pagi Petrus sudah kembali menjadi penjala ikan. Dia bilang dalam Yohanes 21 kepada teman-temannya, aku akan pergi menangkap ikan. Loh, menangkap ikan itu kan dulu pekerjaan dia. Dulu dia kan menjadi penjala ikan, menjadi penjala manusia. Tetapi Yesus bilang, Petrus sejak hari ini engkau tidak lagi menjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Tapi setelah Yesus mati, 3 hari dia nggak ada pembinaan. 3 hari dia nggak dengar Yesus berbicara. Maka pada hari ketiga, itulah pada hari Minggu pagi itu, dia akhirnya pergi menangkap ikan. Ya. Dan disitulah Yesus datang mengunjungi dia. Lagi-lagi Yesus mengadakan pembinaan terhadap Petrus. Ya, dia datang ke pantai Danau Tiberias untuk melihat mereka. Dan Yesus bertanya, adakah lauk pauk di antara kamu? Mereka bilang tidak ada. Ya. Mereka lelah karena apa? Karena tidak mendapatkan ikan. Ya. Tapi pada saatnya Yesus menunjukkan dirinya. Ya. Dan akhirnya Petrus melompat ya karena dia tidak berpakaian waktu itu, melompat ke danau dan dia mohon ampun kepada Tuhan. Nah, artinya apa? 3 hari saja Petrus tidak dengar suara Yesus. Tidak mengalami pembinaan, dia sudah kembali kepada tabiat lamanya. Hati-hati gereja yang tidak ada aktivitas, maksudnya rutinitas itu adalah aktivitas ya. Jadi jangan diterjemahkan menjadi sesuatu yang negatif, tapi itu adalah aktivitas dalam penggembalaan ya. Jadi rutinitas dimaksud adalah rutinitas aktivitas dalam penggembalaan. Makanya kita dalam khususnya dalam pengajaran ya, ada namanya 3 macam ibadah pokok ya. 3 macam ibadah pokok itu ya ibadah raya, pendalaman Alkitab, ibadah doa penyembahan, belum lagi ibadah ekstra kaum muda, kaum wanita, kaum pria, sekolah minggu dan lain sebagainya. Kenapa harus ada rutinitas dan aktivitas semacam itu? Yang pertama supaya terjadi pembinaan, yang kedua belum 3 hari kita udah dengar firman lagi. Kalau enggak nanti pada kembali kepada tabiat lama. Ya jangankan jemaat. Ini kawan saya sekolah Alkitab pun tamat sekolah Alkitab banyak juga yang kembali kepada tabiat lama kan gitu ya. Ya karena apa? Karena dia nggak mengalami pembinaan selama di sekolah Alkitab, dia membara. Begitu mau tamat sekolah Alkitab, dia pingin khotbah, ya, dia pingin tampil di mimbar. Tapi lama-lama ketika nggak ada aktivitas pelayanannya, kembali kepada tabiat lama. Jadi penting. Karena apa? Karena
di rutinitas dan juga aktivitas penggembalaan itulah terjadi pembinaan ya terhadap warga jemaat. Kalau nggak ada kegiatan maka tidak terjadi pembinaan kan gitu. Ya, bagaimana kita membina kalau tidak ada kegiatan kita? Nah, kegiatan itulah merupakan kesempatan bagi kita untuk melaksanakan pembinaan warga gereja. Oke, begitu ya. Ya. Saudara ya Gideon ya. Ovel. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut sedikit lagi ya. Kita akan masuk pada ruang lingkup pembinaan warga gereja. Ya, nah ini penting. Ruang lingkup pembinaan warga gereja meliputi seluruh lapisan umur dan golongan dalam jemaat. Ya. Makanya tadi saya katakan, ya banyak gereja hanya peduli terhadap orang dewasa, ya. Sementara anak-anak tidak dipedulikan, terabaikan. Lalu kemudian ada dua yang terabaikan. Yang pertama anak-anak, yang kedua manula, manusia lanjut usia atau usia emas. Karena dia pikir ini juga tidak produktif lagi, nggak bisa lagi disuruh melayani. Akhirnya ketinggalan, terabaikan, ya, terabaikan dia. Ya, padahal di sini semua harus lapisan umur. Nah, saya pernah punya mahasiswa, dia nulis skripsi tentang usia emas, usia lanjut. Ternyata setelah diteliti banyak kecemasan pada orang tua yang usia lanjut usia. Yang pertama kesepian, tidak ada orang yang mendampingi dia, anak-anak sudah dengan dunia sendiri. Yang kedua dia takut akan kematian, yang ketiga dia takut akan penyakit dan lain sebagainya. Jadi tetap harus ada pembinaan warga gereja terhadap usia orang yang sudah tua. Ya, jadi jangan diabaikan orang tua itu. Ya, sekali lagi gereja sekarang itu banyak berorientasi kepada hal-hal finansial yang membuat gereja mengalami kegagalan. Ya, jadi orang dewasa, kaum muda, dan anak-anak. Pembinaan dimulai sejak seorang mengalami kelahiran baru dan menjadi anggota keluarga Allah. Hal ini bertujuan agar orang percaya tidak terombang-ambing dalam pertumbuhannya serta berhasil dalam pelayanannya kelak. Seluruh pelayanan dalam jemaat adalah pembinaan secara rohani, emosional, sosial, psikal, dan mental. Program pembinaan ialah untuk membina warga seutuhnya dan seluruh kegiatan dalam jemaat bertujuan untuk mendewasakan setiap anggota jemaat. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa nah ini pembinaan seseorang itu dimulai sejak kapan? Ya. Waktu saya belajar psikologi, pembinaan terhadap seseorang itu ya sudah bisa dimulai sejak dalam kandungan. Jadi urusan pembinaan ini sebenarnya mulai dari kandungan sampai orang tutup mata. Ya, harus terus dibina. Kenapa? Istilah psikologi berkata yang di dalam kandungan itu namanya usia pranatal. Usia pranatal itu kan kelahiran ya, usia sebelum kelahiran. Maka usia sebelum kelahiran pun anak-anak sudah harus dibina. Lewat apa? Banyak nanti strategi-strateginya ya. Nanti suatu saat kapan-kapan kita coba fokus tentang itu ya. Tetapi saya ingin pembinaan dulu secara umum, tetapi sedikit tersinggung terhadap bayi dalam kandungan yang istilah psikologi namanya pranatal ya, sebelum kelahiran. Apakah sudah bisa dibina? Sudah. Karena dari penelitian ilmu kesehatan, bayi setelah berumur 3 bulan itu semua sudah lengkap anggota tubuhnya. Ya. Tinggal perkembangannya saja. 3 bulan, 4 bulan sudah lengkap. Termasuk pendengarannya. Maka dia sudah punya jiwa. Maka perlu dibacakan ayat firman Tuhan, perlu diperdengarkan lagu-lagu. Makanya para psikolog berkata, supaya anak kita pintar, maka anak itu harus diperdengarkan lagu-lagu ya sejak masa kecilnya, sejak di kandungan pun sudah diperdengarkan lagu-lagu dan seterusnya. Maka pembinaan itu sebenarnya tidak setelah lahir, tetapi setelah atau malah sebelum orang lahir, itu yang saya katakan tadi pranatal. Jadi pembinaan itu seumur hidup. Sampai kapan? Sampai dia mati. Beberapa kali saya mendampingi orang sampai mati, Bapak. Ya. Pertama seorang tua
yang sudah tua, dia sakit. Mana rumahnya lagi tidak bisa masuk mobil, ya. Jadi anak-anaknya perempuan semua. Ya, bagaimana caranya ini? Ya, ya sudah, saya parkirkan dia, saya bawa ke rumah sakit. Ya, mobil saya tidak bisa masuk ke rumahnya. Mobil saya disimpang gitu ya. Nggak ada yang ngangkat dia, saya gendonglah dia, ya kan? Bayangin dia. Saya gendong. Lalu saya ngobrol-ngobrol sambil saya gendong dia, Pak, saya bercanda tadi. Kayaknya ini baru ini kau seumur hidup digendong pendeta ya. Nangis dia di tengah jalan nangis. Baru ini mungkin kau digendong pendeta seumur hidup, saya bilang. Nangis dia di jalan. Dia bilang jangan gitu lah, Mang, katanya kan. Loh iya, bener kan, saya bilang. Bener juga, Mang. Jadi salah tingkah saya, katanya kan. Tapi bagaimana lah, ya, harus digendong sampai dia mati dalam doa gitu. Dan menurut saya indah. Saya bilang sama anak-anaknya waktu bapak ini meninggal, kalian boleh bersedih karena akan kehilangan secara fisik. Tapi saya sebagai gembala bersuka cita. Lu kok bisa om bersuka cita? Iya, saya bersuka cita karena apa? Saya antar dia ke rumah Bapak di surga. Sampai napasnya terakhir di rumah sakit udah gini-gini. Sampai dia habis bernapas, dalam genggaman tangan saya doakan, Tuhan terima dia. Ampuni segala kekurangannya. Ampuni Tuhan, ampuni. Sampai dia yang meter di rumah sakit itu ya, saya lupa namanya. Sampai berhenti, ya sudah. Itu kebanggaan seorang gembala loh, bisa mengantarkan jemaatnya sampai ke hembusan nafas terakhir. Ya. Loh, indah nggak kalau kita mati, enak nggak gitu ya, di tangan seorang gembala gitu. Makanya saya bilang saya bersuka cita. Karena apa? Saya tahu akhir hidupnya. Banyak kan kita nggak tahu. Jelasnya akhir hidupnya ini yang mati ini kan gitu ya. Ya. Tapi ini tahu. Jadi saya bersuka cita, saya bilang. Oh iya, baru mereka ngerti kenapa saya bilang bersuka cita. Karena apa? Ya itulah, semua urusan gembala. Lahir, bayangkan ya, lahir anak orang. Ya kan? Siapa yang dipanggil? Gembala. Penyerahan anak, gembala. Baptisan, gembala. Pernikahan, gembala. Ya. Setelah yang kita nikahkan itu punya anak lagi, gembala juga. Ya sampai dia mati, gembala. Maka seumur hidup tugas gembala. Jadi tidak ada tugas di dunia ini seperti tugas gembala, Bapak Ibu. Yang menangani orang mulai dari lahir sampai mati. Satu-satunya profesi di dunia ini yang mengurusin orang mulai dari lahir sampai mati hanyalah gembala. Makanya bersukacitalah jadi gembala. Gitu. Ya, urus dengan baik, ya urus dengan sukacita. Ya, sampai mati uruslah dengan sukacita. Ya. Lalu yang kedua, ada juga anak muda umur berapa itu? Umur 15 tahun begitu ya. Dia kena demam berdarah. Saya antar ke rumah sakit, terus begitu sampai dokter bilang, Pak, ada yang ingin saya sampaikan. Kenapa itu? Anak ini udah nggak ada lagi harapan, Pak. Ini karena tinggal infus dan juga alat-alat ini aja katanya. Oke, kalau begitu sekarang masih respon, masih Pak, masih respon. Ya sudah, saya doakan sampai dia terakhir, sampai keluarganya menjerit-jerit, nggak ada lagi nafasnya. Di situ saya lepaskan dia. Sama, mereka berduka cita. Oke, saya bilang kalian berduka cita silakan. Tapi saya bersuka cita kenapa? Karena saya bisa mengantar dia sampai nafas terakhir menghadap Tuhan. Dan itu bahagia sekali seperti itu. Ya. Jadi itulah urusan pembinaan warga gereja ini, no limit time, ya, tidak ada limit waktunya, seumur hidup. Ya. Kedewasaan, wah tinggal sedikit lagi nih. Ya. Kedewasaan orang percaya terlihat dari 3 aspek. Yang pertama, hubungan antar pribadi, ya, yaitu kasihnya, hati yang suci, iman, tulus, hati nurani yang murni dalam pikiran dan perasaan dan perbuatan. Jadi antar pribadi, antara sesama kita terlihat, ya. Kedewasaan seseorang ketika relasinya dengan sesama, ya, bagus. Lalu kemudian moralnya meliputi hal di mana seorang dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Jadi moral seseorang dikatakan bagus. Dari mana? Kemampuannya membedakan yang baik dan yang buruk. Maka tiap pagi doa saya itu untuk anak saya, Tuhan beri
yang buruk mereka berada, Tuhan. Tolong. Jemaatmu juga begitu, saya doakan. Tiap pagi itu, saya doakan. Tuhan beri kemampuan bagi jemaatmu, sehingga mereka mampu membedakan yang buruk dan yang jahat. Karena itu, tanda kedewasaan. Juga meliputi sejauh mana seorang dapat memakai panca indera yang dimilikinya untuk mengetahui kehendak Allah dalam kehidupannya. Jadi, dia tahu ini kehendak Allah atau bukan. Karena apa? Karena dia memiliki kedewasaan rohani. Kemudian yang ketiga adalah pemantapan pengajaran. Ya. Jadi dia mantap dalam pengajaran. Dia ngerti pelayanan. Ya, kecil besar yang tidak kelihatan dia mau melibatkan diri dalam pelayanan. Jadi dia puncaknya keterlibatan seseorang dalam pelayanan. Ya, jadi dia mau pelayanan besar dan kecil dia tidak pilih bulu pelayanan. Ya. Dia anggap pelayanan itu adalah sebagai suatu kehormatan. Jadi kira-kira ini indikasi atau indikator dari kedewasaan orang percaya terlihat dari 3 aspek ini. Ya, jadi selanjutnya tentu dalam kehidupan sehari-hari akan terpancar yaitu kedewasaan mereka. Baik, ternyata waktu kita udah habis ya. Ya, udah jam 11.59. Baik, saya kira demikian. Saya akhiri sampai di sini karena waktu kita sudah habis. Nanti akan kita lanjutkan minggu depan. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya apa yang menjadi pelajaran kita dapat membekali kita. Dan tidak banyak hal-hal yang kita terima. Yakinlah, mungkin sekarang tidak terlalu begitu bermanfaat, tapi suatu saat, saya dulu begitu, di sekolah Alkitab saya pikir, apalah gunanya ini saya pelajari semua ini. Tahu setelah di lapangan baru saya ngerti, oh terima kasih Tuhan. Ya, ini ternyata yang saya pelajari dulu begitu ya. Sehingga menjadi berkat, menjadi modal bagi saya dalam pelayanan. Baik, saya kira demikian. Ya, sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang. Juga para pendengar sekalian, terima kasih hormat saya kepada para pendengar yang sudah memberi waktunya untuk mendengarkan. Kiranya apa yang kita dengarkan ini boleh menjadi berkat, menjadi bekal juga bagi kita sekalian. Baik, dengan demikian kita akan mengakhiri perkuliahan kita. Kita akan berdoa lebih dulu. Nanti setelah itu saya minta on kamera untuk saya ambil foto sebentar untuk screenshot sebagai kenang-kenangan bagi saya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Terima kasih Engkau telah memilih kami menjadi hamba-hamba-Mu. Tidak mudah pekerjaan kami, sebab mengurusi orang dari lahir sampai mati. Tetapi Tuhan sudah memanggil kami menjadi hamba-hamba Tuhan dan menjadi calon hamba-hamba Tuhan. Berilah kami kemampuan ya Tuhan untuk melaksanakan tugas kami dengan baik dan mampu mengerjakannya dengan baik di waktu yang akan datang. Apa yang menjadi pelajaran bagi kami hari-hari ini. Tuhan tolong kami agar kami mampu menyelamatkan generasi-generasi yang ada. Tidak membiarkan mereka, tetapi memiliki keterbebanan untuk melayani Tuhan. Terima kasih berkati semua para siswa-siswi di Salem GPT, berikan mereka kemampuan untuk tetap setia menyelesaikan yaitu studi mereka. Tentu banyak proses yang mereka alami. Berikan kemampuan bagi mereka menjalani seluruh proses yang ada. Para pendengar juga terima kasih untuk keikutsertaan mereka. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat bagi mereka, juga menjadi suatu modal bagi mereka Tuhan. Terima kasih keterbatasan hamba-Mu, tetapi Engkau tidak terbatas. Beri hikmat bagi kami untuk mengerti, memahami apa yang sudah kami pelajari pada saat siang hari ini. Terpujilah Tuhan. Kami akhiri perkuliahan kami pada saat siang ini. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya. Silakan buka dulu kameranya jika berkenan. Terima kasih Pak Roy. Ya, Pak Stefanus Sangka. Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Lispan yang sudah menjadi host bagi kita siang hari ini. Tetap semangat. Boleh ikutan nggak? Ya, kenapa? Ya, terima kasih untuk semuanya.